Pemerataan pembangunan telah lama menjadi persoalan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, dan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan menjadi salah satu solusi yang ditawarkan pemerintahan Joko Widodo. Pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi. Tapi sebagian analis menilai ada solusi yang tak semahal pemindahan ibu kota yang tak kalah efektifnya. It's a huge commitment. I mean, it would make more sense to concentrate on broadband service to all of Indonesia and improve the roads and power. There are power shortages in many parts of Indonesia, power blackouts. I mean, to me, those are far more urgent. Halangan bagi investor untuk memperluas usaha keluar Jawa selama ini misalnya lebih dikarenakan minimnya sarana infrastruktur. What needs to be done to connect the country better to lower many of these logistic costs? You saw even with Jokowi, he had his idea of a sea toll road, right? Hasn't been able to achieve it. Another one of his big ideas that look good on paper, but they fall apart. Bila pun ibu kota dipindah ke timur, analis menyaksikan apakah pembangunan infrastruktur ini juga akan ikut bergerak ke timur. Sementara persoalan lama di Jakarta, termasuk banjir dan kepadatan penduduk, tak juga teratasi. Ibu kota baru itu tidak memberikan solusi kepada masalah di Jakarta. Saya kira tidak mungkin lebih banyak orang tinggal di kota baru, ibu kota baru dibandingkan Jakarta. Jakarta tetap akan menjadi kota terbesar di Indonesia dan juga akan menjadi pusat bisnis dan kebudayaan dan sebagainya. Menurut Dana Moneter Internasional IMF, resiko inflasi di Indonesia termasuk moderat. Namun bukan berarti Indonesia bebas dari resiko pelambatan perekonomian global yang diperburuk krisis Rusia-Ukraina. Dan jika Presiden Jokowi ingin pembangunan ibu kota baru sesuai target, maka pemerintah Indonesia harus siap dengan pembengkakan biaya. Apalagi jika pembangunan itu membutuhkan barang-barang impor dalam jumlah besar. Karena itu sebagian analis kembali mempertanyakan urgensi memindahkan ibu kota di tengah berbagai proyek lain yang bisa ikut meratakan pembangunan. It's hard to separate it entirely from ego that gets involved in wanting to be seen as, a president who, in their limited time in office, had this enormous accomplishment of building a brand new capital in a new part of the country. So these things can be vanity projects as well. Itulah menurut Dan Slater yang menjadi alasan penolakan terhadap ibu kota negara baru di antara kalangan LSM dan aktivis. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.